Sosok terdakwa kasus pelecehan Pusat Tim seksual Inafis pada Polda Jawa anak Timur melakukan Julianto olah Eka tempat Putra kejadian perkara sebagai dugaan pengusaha tempat dan eksploitasi ditahan oleh orang Julianto tersebut. Eka Ia Putra bahkan selaku pemilik menyebut sekolah sekolah Selamat bagi Pagi anak-anak Indonesia di tidak Kota mampu Batu Malang yang Timur. kronisnya Olah TKP ini untuk mencari bukti dan kejelasan perkara eksploitasi ekonomi. Ya, seperti yang kita saksikan di acara di berita barusan, berita yang cukup membuat heboh, gempar, terutama buat kita sesama orang-orang Kristen, bahwa kita melihat ada orang Kristen yang dia seorang pendiri sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu di daerah Batu. Juga dia orang yang sukses, punya perusahaan, banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, dia juga seorang motivator. Dan ya, ketika mendengar berita seperti ini mungkin mudah atau ada godaan dalam diri kita untuk kita menghakimi orang tersebut. Kenapa ya kok kayak gitu, malu-maluin Tuhan aja. Kenapa kok ini katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, kok perbuatannya seperti itu, atau banyak hal yang lainnya lagi. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita ini sebenarnya tidak berhak menghakimi orang lain. Karena coba kita baca di Matius 7 ayat 1-3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Di ayat ketiga ditekankan, mengapakah engkau melihat selumbar balok di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Mungkin saja di dalam diri kita juga ada hal-hal yang itu memalukan Tuhan. Bagi Tuhan itu hal yang menjijikkan, yang bisa kita sadari atau tanpa kita sadari. Makanya perlu bantuan Roh Kudus di sini untuk bisa menilai diri kita, untuk kita bisa introspeksi diri, untuk kita bisa menyadari hal mana sih yang masih belum berkenan, masih belum sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Kita perlu membuka diri, membuka pikiran, membuka hati. Ya, terbukalah sama Tuhan, sama Bapa di surga. Karena dengan cara seperti itu, kita bisa menilai diri kita sendiri dengan bantuan Roh Kudus. Dan pada dasarnya, seperti yang Paulus tulis surat untuk jemaat di Efesus, kita baca sama-sama di Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Perikop ini berbicara tentang kasih karunia, anugerah, dan bersyukur. Kita ini mestinya orang-orang yang harus dimurkai, tetapi oleh kasihnya Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kita mesti pasang pola pikir dulu bahwa kita ini sebenarnya dulu juga orang-orang yang dimurkai. Dan semua orang di bumi ini sama. Tidak ada orang yang benar di muka bumi ini. Dan bagaimana respon kita, bagaimana kita merespon kalau kita mendengar berita seperti ini, atau kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang bisa jadi menjadi batu sandungan buat hidup kita atau orang lain di sekitar kita. Mungkin ada teman segereja kita atau teman kita di tempat lain juga sama-sama orang Kristen. Mungkin kita merasa, tapi kok kelakuannya seperti itu, tapi kok perbuatannya seperti itu, tapi kok ngomongnya seperti itu. Ada banyak atau mudah untuk kita tergoda menghakimi orang tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca sama-sama di Yudas 1 ayat 23. Kita mulai dari tetapi tunjukkanlah
belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di sini dikatakan, tetapi tunjukkanlah belas kasihan. Ini yang Bapa lihat, ini yang Allah lihat, ini yang Yesus lihat dalam diri setiap manusia di muka bumi ini. Bapa menunjukkan belas kasihannya. Bapa tahu bahwa semua manusia di bumi ini orang-orang berdosa. Tetapi Bapa memandang kita dengan kacamata yang berbeda. Bapa mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Kemudian yang ditekankan di sini, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi apakah kita ini dengan kita berbelas kasih lalu kita membiarkan perbuatannya, lalu kita tidak apa-apa gitu ya. Oh, aku kan harus mengasihi dia, jadi ya gimana lagi. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bencilah perbuatannya, bukan orangnya. Ada beberapa kesaksian atau beberapa hal yang saya dengar, ini agak sedikit melenceng. Banyak orang-orang LGBT itu merasa orang Kristen ini tidak menyukai mereka. Katanya kasih, tapi kenapa kayak terkesan mengucilkan orang-orang LGBT. Sebenarnya buat saya, karena saya juga ada punya teman seorang LGBT. LGBT itu gay, lesbian, transgender, homoseksual seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu membenci mereka, kita mengasihi mereka, tapi kita tidak setuju, kita tidak sepakat dengan perbuatan mereka. Kita tidak menyukai perbuatan mereka, bukan orangnya Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kejadian seperti ini, kita itu membenci perbuatannya, bukan orangnya Bapak Ibu Saudara. Orangnya adalah orang yang harus dikasihani sebenarnya. Jadi kacamata kita, cara memandang kita, sebenarnya orang ini kasihan. Orang ini butuh pertolongan. Karena orang ini jatuh, orang ini butuh pertolongan. Orang ini butuh belas kasihan kita. Mari kita sama-sama dibaca di Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Mari kita sama-sama kita minta Tuhan semakin memunculkan belas kasihan di dalam diri kita. Karena dengan semakin banyaknya belas kasihan dalam diri kita, kita menang atas penghakiman. Jadi bukan kita menghakimi orang lain, bukan kita menakar dengan apa yang kita gunakan untuk menakar, tetapi mari timbulkanlah rasa belas kasihan. Mari kita ubah cara pandang kita, kacamata kita, bahwa orang ini sebenarnya orang-orang yang perlu dikasihani. Orang ini sebenarnya butuh pertolongan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi berkat buat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai ketemu di sarapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.